Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, Sebenarnya kemarin kan harusnya kita belajar juga ya buat spreadsheetnya, karena ada beberapa fungsi ataupun rumus yang belum saya ajarkan. Khawatir nanti muncul, dan sebenarnya saya juga belum tahu kira-kira ini bakal muncul atau enggak. Tapi sebagai jaga-jaga, saya coba buat video. Semoga bisa ditonton ya sama kalian, dan semoga bisa dipahami juga bagaimana cara penyusutan penyusunannya gitu. Oke, ini ada soal gitu, yaitu sweet cake by Ri. Gitu di sini adalah ada beberapa sheet yang perlu kita buat. Ada penjualan kue, ada tabel data, kemudian gaji karyawan, grafik. Gitu nanti kita suruh mengisi dan akumulasi dan juga penyusutan. Nah, untuk penjualan kue ini ada beberapa rumus yang belum saya ajarkan. Nah, sekarang kita coba masukin aja langsung ya ke prakteknya. Kita lihat di soal. Di soal sebenarnya dijelaskan, yaitu sisipkan gambar apa saja tentang logo perusahaan. Berarti kalau misalkan ada internet dan memungkinkan untuk dibuat, silakan dibuat. Tapi kalau misalkan nggak memungkinkan, boleh dibuat seperti ini aja cukup. Gitu. Nama perusahaannya dibesarkan gitu biar terlihat. Kemudian setelah dibuat format-formatnya, ini yang kosong-kosong, kita masukkan rumusnya. Pertama, nama kue. Nama kue mengambil data dari kode kue dihubungkan dengan sheet tabel data. Nah, ini maksudnya kita menggunakan rumus VLOOKUP gitu ataupun HLOOKUP. Nah, yang membedakan VLOOKUP dan HLOOKUP itu, VLOOKUP untuk melihat tabel secara vertikal. Kemudian HLOOKUP itu tabel secara horizontal. Maksudnya apa tabel secara vertikal dan horizontal? Kita lihat di tabel data ya. Ini akan menjadi data referensi kita. Tabel vertikal itu yang dia mendefinisikan sesuatunya ke bawah. Nih, RVT, Red Velvet, terus BFT, Black Forest, TRS, Tiramisu gitu. Ini dijelaskan ke bawah gitu ya. Selanjutnya HLOOKUP. HLOOKUP itu secara horizontal gitu. Jadi dia menjelaskan data secara ke samping gitu. Ini ada MNG gitu, manager, kemudian gaji pokoknya sekian, C, chef, chef dan gajinya sekian, CHR, cashier dan gajinya sekian. Gitu. Datanya ke samping gitu. Kode pegawai, golongan, gaji pokok. Kalau ini kan kode kue, nama kue, harga satuan. Gitu. Sampai sini semoga paham ya. Kita langsung masuk ke soal. Nama kue. Nama kue dia mengambil data dari kode kue dihubungkan dengan sheet tabel data. Kita menggunakan rumus VLOOKUP karena dia secara vertikal datanya. Sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value-nya yang mau menjadi data referensi gitu, yaitu kode kue. Klik kode kue, terus titik koma. Tabel array ini maksudnya tabel yang akan menjadi sumber data. Kita klik tabel data, terus kita blok kode kuenya dan kita absolutkan gitu. Setelah itu kita titik koma, kita kasih titik koma, call index number. Ini maksudnya dia ada di index number berapa gitu atau di kolom berapa. Kita minta, yang diminta adalah nama kue. Nama kue itu ada di kolom kedua. Ini 1, 2, 3. Dia ada di kolom kedua. Kita tulis 2. Kemudian titik koma. Range lookup-nya ini kita tulis true or false gitu. Kalau true itu untuk data yang berurut, kalau false untuk data yang tidak berurut. Karena data ini tidak berurut, jadi kita bisa masukkan false. Kemudian tutup kurung, enter. Langsung di enter ya, jangan dipindah-pindahin dulu gitu. Habis itu kita tarik ke bawah. Satuan harga juga sama, kita menggunakan rumus VLOOKUP gitu. Buka kurung, ke kode kue, titik koma, kita masukkan, kita blok tabel datanya. Jangan lupa diabsolutkan.
Setelah itu kita ambil indeks referensinya, dia ada di 1, 2, 3 harga satuan ya. Harga satuan ada di kedua. Ada ketiga, maaf. 3. Setelah itu titik koma lagi false karena datanya juga masih nggak berurut. Enter. Setelah itu kita blok ke bawah. Oke, sudah kita dapatkan ya nama kue dan harga satuan. Kita lanjut ke total harga. Total harga diperoleh dari perkalian jumlah kue dikali harga satuan. Kita langsung aja sama dengan total jumlah kue dikali harga satuan. Kita enter. Tarik ke bawah. Kemudian diskon. Diskon menggunakan fungsi if. Jika pembayaran tunai akan diberikan diskon 5% dari total harga. Selain itu tidak mendapatkan diskon. Kita masukkan rumusnya. Sama dengan if. Jika yang diminta pembayaran ya. Jika pembayaran tunai, pembayaran sama dengan tunai, maka total harga dikali 5%. Selain dari tunai, maka tidak mendapatkan diskon. Jadi kita tulis 0. Tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik. Kemudian pajak. Pajak didapat dari 10% dari total harga. Jadi kita langsung aja sama dengan 10% dikali total harga. Klik total harga, enter. Ya. Kemudian jumlah bayar. Jumlah bayar ini didapat dari total harga dikurang diskon dan ditambah pajak. Sama dengan total harga dikurang diskon ditambah pajak, enter. Kita tarik ke bawah. Nah, lanjut ya ke total pembayaran. Total penjualan maksudnya. Total penjualan ini kita menggunakan rumus yang masing-masing ya. Kemarin udah kita pelajarin juga kalau total itu pakai sum, di blok, tutup kurung, enter. Penjualan terbesar berarti max, buka kurung, blok, enter. Penjualan terendah min, buka kurung, blok, enter. Rata-rata average, buka kurung, blok, enter. Terakhir jumlah data. Di sini tulisannya jumlah pasien, ini maksudnya jumlah data. Kita menggunakan menu count sama dengan count, buka kurung, blok, enter. 10. Kemudian kita masuk ke rekapitulasi. Ini juga sama ya, kemarin kita belum belajarin. Rekapitulasi ini sebenarnya bisa kalian lakukan secara manual, tapi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini ada caranya juga nih, biar waktunya bisa lebih cepat ngerjainnya. Untuk rekapitulasi kita menggunakan rumus sum if gitu ya. Jadi sama dengan sum if, buka kurung, kita klik di sini range-nya. Range ini adalah range yang menjadi referensi kita mau ngejumlahin yang mana. Kita blok. Kemudian titik koma, kriteria. Kriteria ini maksudnya kriteria seperti apa? Kriteria itu adalah nama kue gitu. Kita klik di sini. Kemudian titik koma lagi, sum range. Range-nya itu harganya ya. Total harga yang mau dijumlahkan. Di sini. Dan tutup kurung. Enter. Sama juga yang ini, sum if, buka kurung, di blok nama kuenya, titik koma, klik nama kue, titik koma, jumlah harga, total harga.
maaf, salah. Ini maksudnya total harga ini buat yang di sini ya. Kita ulang, untuk jumlah kue berarti sum if buka kurung ini range-nya, kemudian kriterianya red velvet, kemudian titik koma, jumlah ya, jumlah itu yang ini. Maaf ya tadi salah. Ini tutup kurung. Kita lanjut lagi, sum if buka kurung ini titik koma, nama kuenya, titik koma lagi, jumlah yang dijual, tutup kurung. Kemudian tiramisu ya, untuk tiramisu sum if lagi buka kurung range-nya, range nama kue, titik koma, nama kue direkapitulasi, titik koma, total jumlah kue. Ya otomatis keisi gitu ya. Kemudian kita kasih di tengah-tengah. Total harga kita menggunakan rumus sum if lagi, buka kurung range-nya, kemudian titik koma, nama kue direkapitulasi, titik koma, jumlah total harga. Kemudian Black Forest juga sama, ini jangan lupa ya bentuknya accounting. Oke, udah selesai sampai sini. Kita lanjut ke sheet berikutnya, gaji karyawan. Gaji karyawan di sini kita lihat di soal. Pada kolom jabatan di sini di keterangannya dicari berdasarkan ID karyawan dihubungkan dengan tabel gaji di sheet tabel data. Nah, ini baru kita lihat di tabel data. Tadi untuk tabel gaji kita pakai rumus apa? HLOOKUP gitu ya. Karena datanya ke samping secara horizontal. Kita tulis di sini sama dengan HLOOKUP buka kurung lookup value-nya yaitu ID karyawan, kemudian tabel array, ini adalah tabel referensi, tabel sumbernya dari sini kita blok, kemudian diabsolutkan, kita tulis titik koma, row index. Ini kita lihat kalau yang tadi kita ngitungnya 1, 2, 3 ke samping, kalau sekarang kita ke bawah ya, 1, 2, 3 gitu. Kalau golongan ini di sini ya, ada di 1, 2 di kedua. Jadi kita tulis 2 di sini. Titik koma false. Karena datanya juga nggak berurut. Enter. Dapatkan di sini manager. Tarik ke bawah. Gaji pokok. Gaji pokok kita masih menggunakan soal ya. Dicari berdasarkan ID karyawan dihubungkan dengan tabel gaji di sheet tabel data. Sama, kita menggunakan rumus HLOOKUP buka kurung klik referensinya adalah ID karyawan, kemudian titik koma, tabel array itu tabel sumbernya, kita blok lagi di sini, jangan lupa diabsolutkan, di blok, kemudian diabsolutkan, kemudian kita kasih titik koma. Kalau gaji pokok ini ada di baris ke-3. Ini 1, 2, 3. Kita tulis 3 di sini. Oh ya, titik koma false. Karena datanya juga nggak berurut. Dapatlah dari blok segini.
Lanjut ke tunjangan. Tunjangan di sini keterangannya 10% dari gaji pokok, berarti sama dengan 10% dikali gaji pokok. Enter. Tarik lagi ke bawah. Gaji bersih. Gaji bersih itu di sini nggak ada keterangannya, tapi kita bisa tafsirkan tunjangan itu berupa tambahan. Jadi gaji bersih didapat dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Gaji pokok ditambah tunjangan. Total kita gunakan di sini fungsi sum atau sum. Terus kita blok, enter. Dah dapat ya. Lanjut ke grafik. Nah, maaf, ini harusnya dihapus dulu. Nah, di sini grafik keterangannya di sini ada nama kue tidak diketik manual, melainkan mengambil link dari sheet penjualan pada kue tabel. Jumlah kue pun sama seperti itu, dan total harga juga sama. Jadi kita cukup klik sama dengan sekali ini. Terus habis itu kita klik sheet penjualan kue, kita klik bagian ini rekapitulasi namanya, kemudian enter. Nah, kalau udah kita tarik aja ke bawah, terus tarik lagi ke samping, jadi otomatis dia terisi. Untuk total harga tadi dia maunya pakai format accounting, jadi kita perbaiki. Setelah itu kita buat grafiknya, grafik batang dan grafik pie 3D gitu. Yang kita blok ini aja ya, nama kue dan jumlah kuenya aja cukup. Kita klik insert, kemudian untuk grafik batang kita klik, dia mintanya yang batangnya yang 3D juga, jadi kita klik yang 3D. Oke, di sini udah muncul. Jumlah kuenya kita ganti total penjualan. Kita lanjut ke grafik selanjutnya, yaitu bentuknya pie. Kita blok lagi, kemudian insert, kita cari yang pie, yang 3D pie. Nah, di sini mintanya di sini penjualan kue ya, kita ganti jadi penjualan kue. Penjualan kue. Terus di sini dia minta ada keterangannya, jadi kita kasih data labels. Nah, di sini yang diminta itu persentase sama kategorinya, nama kategorinya. Terus label positionnya ada di tengah-tengah. Nah, ini kita ubah nih, dia mintanya di ya udah kayak gini aja nggak apa. Yang penting ada namanya, ada persentasenya. Oke, terakhir penyusutan. Ini kemarin udah kita pelajarin sebenarnya, tapi saya coba ulang ya. Di sini hitunglah penyusutan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun dengan ketentuan harga perolehan mesin 490 juta. Harga perolehan mesin 490 juta. Umur ekonomis 7 tahun. 7 tahun. Kemudian nilai sisa 14 juta.
Oke. Penyusutan kemarin kalau jumlah angka tahun menggunakan rumus apa? SYD. Buka kurung, cos, diabsolutkan. Salah. Cos masih dolar ya, jangan lupa. Kemudian salvage, nilai sisa, kasih dolar lagi. Kemudian umur ekonomis, kasih dolar, jangan lupa. Kemudian titik koma, terakhir tahun, tutup. Ini ditarik ke bawah. Akumulasi penyusutan tahun pertama didapat dari penyusutan tahun pertama. Tahun kedua didapat dari penyusutan akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan penyusutan tahun kedua. Kemudian tahun ketiga dan seterusnya ditarik ke bawah. Nilai sisa tahun pertama didapat dari HP mesin dikurang dengan penyusutan tahun pertama. Nilai sisa tahun kedua diambil dari nilai sisa tahun pertama dikurang dengan penyusutan tahun pertama. Salah. Tanda salah. Penyusutan nilai sisa tahun pertama dikurang dengan penyusutan tahun kedua. Ini ya. Terus kita enter. Kita tarik ke bawah. Pastikan di sini harga nilai sisa tahun terakhir adalah 14 juta, artinya sama dengan nilai sisa yang ada di sini. Oke. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya jelasin untuk di video ini. Semoga bisa membantu kalian dalam pembelajaran persiapan untuk LSP hari Senin nanti. Semoga LSP-nya hari Senin dan Selasa nanti bisa lancar. Kurang lebih mohon maaf. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa diskusi di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.